Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalam ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar anak solih-solihah yang ada di rumah? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, tetap semangat belajar dari rumah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, selama 30 menit ke depan kalian akan ditemani oleh Bu Aini dari SDN Gading 1 Surabaya. Kita akan belajar bersama-sama dari rumah dalam program kesayangan kita bersama, belajar dari rumah bersama guruku. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 sekolah dasar dengan tema yang ke-9, meyakini Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mendengar. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, sudah siapkah kamu belajar hari ini? Kalau sudah siap, Bu Aini ajak kalian untuk mengawali hari dengan berdoa kepada Allah. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan, Allah memudahkan kita dalam belajar, dan yang paling penting, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Untuk itu ada berdoa, anak-anakku jangan lupa ya, duduk yang rapi, tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga Allah mendengar doa kita dan mengabulkan apa yang kita inginkan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Agar sayang, kita harus kenal. Nah, untuk mengenal sesuatu, biasanya kita yang pertama ingin tahu adalah namanya. Untuk mengenal Allah, kita juga harus mengenal nama-nama Allah yang dikenal dengan istilah Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul adalah bentuk jamak dari kata ismun yang artinya nama-nama. Sedangkan Al-Husna artinya baik. Jadi kalau digabungkan, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Allah telah mewahyukan Asmaul Husna dalam kitab Al-Quran. Ada 99 nama-nama Allah yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Anak-anakku yang dirahmati Allah, hari ini kita tidak belajar 99-nya. Kita hanya akan belajar 2 dari 99 Asmaul Husna, yaitu yang pertama, Al-Alim, Allah Maha mengetahui, dan yang kedua, As-Sami, Allah Maha mendengar. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sebelum Bu Aini masuk ke materi, Bu Aini ingin mendongeng bercerita untuk kalian. Silakan dengarkan cerita dari Bu Aini. Ada pelajaran yang berharga yang akan ada dalam cerita yang Bu Aini sampaikan. Sudah siap mendengarkan? Oke. Cerita yang akan Bu Aini sampaikan berjudul Sang Kiai dengan ketiga santrinya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, di sebuah pesantren ada seorang kiai yang memiliki banyak santri. Di antara banyak santrinya ada 3 santri yang istimewa, 3 santri pilihannya. Dan di antara ketiga santri ini ada 1 orang santri yang dianggap dianak emaskan oleh sang kiai menurut teman-temannya yang lain. Mendengar hal itu, kemudian Pak Kiai berpikir, oh, akan aku kasih tantangan saja untuk ketiga santriku ini. Apa tantangannya? Dikumpulkanlah semua santri di pesantren. Di hadapan semua santrinya, Pak Kiai berkata, wahai santri-santriku, saksikanlah, aku akan memberikan tantangan untuk ketiga santri pilihanku. Wahai ketiga santri pilihanku, tugas kalian, aku akan memberikan 1 ekor ayam. Tugas kalian, silakan ayam ini kamu sembelih di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Ketiga santrinya kemudian berpikir, mana ya tempat yang tidak diketahui oleh siapapun? Santri pertama kemudian menemukan ide. Aha, aku tahu tempat yang tidak diketahui siapapun, yaitu di dalam gua.
Pergilah santri pertama ke dalam gua, disembelilah ayam itu di sana. Setelah itu santri kedua pun nggak mau kalah. Santri kedua berpikir yang sama, mana ya tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Oke, aku menemukan ide. Ternyata tempat yang paling tidak diketahui oleh siapapun adalah hutan yang begitu lebat. Pergilah santri yang kedua ke dalam hutan, masuk di dalam hutan, disembelilah ayam itu. Apa yang terjadi dengan santri yang ketiga? Ternyata dia tidak melakukan apapun, dia hanya berdiam diri di dalam pesantren. Sore harinya Pak Kiai mengumpulkan semua santrinya untuk menanyakan kelanjutan dari tugas yang telah diberikan tadi. Pak Kiai berkata kepada semua santrinya, "Wahai santriku, kita dengarkan bagaimana pelaksanaan tugas yang telah aku berikan pagi hari. Wahai ketiga santriku, santri pilihanku, bagaimana dengan tugas yang aku berikan?" Santri pertama dengan pedenya dia menjawab, "Alhamdulillah Pak Kiai, saya sudah melaksanakan tugas jenengan. Ayam itu sudah saya sembeli di dalam gua yang tidak ada orang yang tahu. Saya jamin 100% gak ada yang tahu." Santri kedua juga gak mau kalah, dia langsung menjawab, "Saya juga Pak Kiai, alhamdulillah ayam itu sudah saya sembeli di dalam hutan yang lebat. Saya yakin, seyakin-yakinnya tidak ada orang yang melihat." Semua santri mendengar jawabannya, tepuk tangan, oh hebat. Ketika santri ketiga belum menjawab, semua santri malah tertawa, mengejek dari santri ketiga. Kenapa? Ternyata di tangan santri ketiga masih ada 1 ekor ayam hidup yang belum diapa-apakan. Pak Kiai kemudian berkata, tenang, semuanya diam dulu, kita dengarkan jawaban dari santri ketiga. Santri ketiga kemudian berkata, "Ampun Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai, hamba belum melaksanakan tugas jenengan karena saya tidak menemukan satu tempat pun yang tidak diketahui oleh siapapun. Dimanapun kita berada, kita pasti Allah tahu keberadaan kita dan tahu apa yang kita perbuat." Setelah tertawa, mentertawakan santri ketiga, semua kemudian terdiam, takjub dan kagum dengan jawaban santri ketiga, mengakui kehebatan dari santri ketiga. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita yang Bu Aini sampaikan? Akan Bu Aini lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Jangan kemana-mana, masih dalam program kesayangan kita bersama, belajar dari rumah bersama guruku. Kali lagi dalam program kesayangan kita bersama, belajar dari rumah bersama guruku, dengan Bu Aini dari SDN Gading 1 Surabaya. Kita lanjutkan materi kita hari ini ya anak-anakku. Nah, dari cerita yang Bu Aini sampaikan, apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bahwa tidak ada tempat dimanapun yang luput dari pengetahuan Allah, karena Allah mempunyai Asmaul Husna, Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Apa itu Al-Alim? Al-Alim berasal dari kata alima ya'lamu ilman, yang artinya Allah Maha Mengetahui. Al-Alim merupakan Asmaul Husna yang ke-19 dari 99 nama-nama Allah. Allah mengetahui bukan dari ketidaktahuan. Allah mengetahui bukan dengan indera penglihatannya, tapi Allah mengetahui dengan zatnya, karena Allah adalah zat yang Maha Mengetahui. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ard wa huwas sami'ul alim. Yang artinya, dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dia Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, dari ayat tersebut kita bisa ambil kesimpulan yang pertama, Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa saja yang ada di alam semesta, yang ada di darat, yang ada di laut, maupun yang ada di udara. Tidak ada satu makhluk pun yang luput dari pengetahuan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jumlah makhluk yang ada di alam semesta pun Allah pasti tahu, karena Allah lah yang menciptakan itu semua. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua yang telah terjadi, akan terjadi, bahkan yang sedang terjadi. Kenapa? Karena Allah lah yang merencanakan, Allah pula lah yang menentukan. Untuk itu, hendaklah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan rencana yang baik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kesimpulan yang ketiga dari ayat tersebut, Allah mengetahui ucapan dan perbuatan manusia. Serapat apapun manusia menyembunyikan dari manusia yang lain, Allah pasti tahu. Untuk itu anak-anakku semua, dalam masa pembelajaran PJJ seperti ini, kalau bapak ibu gurumu kasih tugas, kasih soal, niatnya supaya kamu baca buku materi, dilalak kok kalian malah tanya Mbak Google, tanya Brandly. Walaupun orang tuamu tidak tahu, walaupun gurumu tidak tahu, tapi Allah tahu, Allah maha mengetahui. Bisa jadi ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, barokahnya diambil sedikit. Untuk itu jangan lakukan itu ya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sebagai orang yang beriman, apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mengimani Asmaul Husna Al-Alim, Allah maha mengetahui? Ada 4 perbuatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, selalu menghindarkan diri dari perbuatan jelek. Jangan sampai perkataan kita, perilaku kita melanggar syariat Allah, karena Allah pasti akan tahu, walaupun tidak ada orang yang mengetahui. Dicatat perbuatan kita oleh malaikat Raqib dan Atid. Yang kedua adalah selalu berperilaku terpuji. Kita dianjurkan untuk selalu berbuat baik agar kehidupan kita menjadi tentram. Sebab mayyazra yahsud, siapa yang menanam, dia akan menuai. Kalau kita menanam kebaikan, kita akan menuai kebaikan pula. Sebaliknya, kalau kita sering berbuat jelek pada orang lain, bisa jadi kita akan menerima balasan dari perbuatan yang kita lakukan. Yang ketiga, selalu menghindarkan diri dari pikiran-pikiran kotor. Jangan sampai pikiran kita diisi dengan pikiran-pikiran negatif. Walaupun tidak ada yang tahu, Allah pasti tahu. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, jangan suka bersuudzon, supaya pikiran yang ada di pikiran kita selalu dipenuhi hal-hal positif, sehingga aura yang terpancar dari tubuh kita juga keluar positif. Yang keempat adalah gemar menuntut ilmu. Menuntut ilmu wajib bagi orang muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu, Allah berfirman, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, kuncinya dengan ilmu. Dan faman aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, kuncinya juga dengan ilmu. Untuk itu, tuntutlah ilmu sepanjang hayat, minal mahdi ilal lahdi, dari sejak buayan sampai liang lahat. Jangan putus sekolah ya, jangan puas dengan bangku SMA. Kalau bisa kalian masuk tingkat perguruan tinggi, S1, S2, S3, hebat. Bapak ibu gurumu, orang tuamu pasti bangga punya anak-anak yang hebat. Anak-anakku yang dirahmati Allah. Nah, ada gambar muslimah. Muslimah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa yang khusyuk. Muslimah yakin doa yang dipanjatkannya akan didengarkan oleh Allah, karena muslimah tahu Allah mempunyai Asmaul Husna As-Sami, yang artinya Allah maha mendengar. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, materi Asmaul Husna yang akan doa ini ajarkan untuk kalian yang kedua adalah As-Sami, Allah maha mendengar. As-Sami
berasal dari kata sami'a yasma'u sam'an, yang artinya Allah Maha mendengar. As-Sami merupakan Asmaul Husna yang ke-26 dari 99 nama-nama Allah yang ada. Allah mendengar tidak dengan indera pendengarannya, tetapi Allah mendengar dengan zatnya, karena Allah adalah zat yang maha mendengar. Allah pasti mendengar semua suara yang ada di alam semesta. Tidak ada suara apapun yang luput dari pendengaran Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim, wa kanallahu sami'an alima. Artinya, Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang didolimi, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Apa maksud ayat tersebut? Akan Bu Aini jelaskan dalam segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, masih dalam program kesayangan kita bersama, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, kembali lagi dengan Bu Aini dalam program kesayangan kita bersama, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Bu Aini akan lanjutkan materi kita hari ini. Dari ayat yang telah Bu Aini baca pada segmen sebelumnya, kita bisa pahami. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar semua suara yang ada di alam semesta. Suara gemericik air, suara daun yang tertiup angin, bahkan suara semut, langkah semut yang ada di dalam tanah pun Allah pasti mendengar. Tidak ada satu suara pun yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar segala bisikan dan ucapan manusia. Keluh kesah yang ada dalam hati, gundah gulana yang ada di pikiran kita, walaupun belum kita ucapkan, serapat apapun kita berbisik agar tidak diketahui orang lain, Allah pasti mendengarnya. Untuk itu hati-hati dengan ucapan kita. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar hambanya yang berdoa dan memohon kepadanya. Seperti yang Bu Aini jelaskan pada pertemuan yang lalu, dalam janjinya Allah, dalam firman Al-Quran surat Al-Baqarah 186, Allah berjanji akan mendengarkan semua doa yang dipanjatkan hambanya dan akan dikabulkannya. Mungkin kalian berpikir seperti ini, Bu Aini, saya sering berdoa tapi kok belum dikabulkan, masa Allah itu tidak mendengar doa saya? Nah, itu pikiran yang salah loh ya. Jangan sampai berpikir seperti itu, hilangkan. Allah pasti tidak akan menyalahi janjinya. Allah mendengar doa kita, Allah akan mengabulkan doa kita. Tapi mengabulkan doa ada pilihannya. Bisa jadi langsung diberikan oleh Allah, bisa jadi dipending untuk waktu yang tidak ditentukan, nunggu momen yang terbaik, atau bisa jadi diganti dengan kebaikan-kebaikan lain yang tentunya kebaikan itu lebih kita butuhkan, karena Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Anak-anakku yang dirahmati Allah, apa saja sih perilaku yang bisa kita lakukan sebagai umat ya Islam, umat yang beriman untuk meneladani as-sami'-nya Allah? Yang pertama, selalu mendengar kebaikan. Allah kasih kita telinga, nikmat mendengar, mungkin tidak diberikan kepada hamba-hamba yang lain. Ada beberapa teman kita yang kesulitan untuk mendengar. Untuk itu, sebagai ungkapan syukur, kita gunakan telinga ini untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Di akhirat nanti, contohnya apa sih hal-hal baik? Nasihat orang tua kita dengarkan, tausiah dari Pak Ustadz, Bu Ustadzah kita dengarkan. Di akhirat, mulut kita akan dikunci, telinga kita akan bisa berbicara, mengabarkan apa saja yang didengarnya. Jangan sampai telinga kalian mengantarkan kita ke dalam nerakanya Allah. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, selalu berhati-hati dalam berbicara. Selamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu karena menjaga lidahnya. Lidah lebih tajam daripada tajamnya pedang. Loh, kok bisa, Bu? Nah, kalau pedang menggores tangan kita luka, satu minggu kamu kasih obat pasti sembuh.
Tapi kalau perkataan kita sudah menusuk hati seseorang selamanya, selama orang itu tidak rela, tidak memaafkan kita, maka dosanya akan kita bawa sampai di akhirat nanti. Untuk itu, hati-hati dalam menjaga lisanmu. Yang ketiga, selalu menjauhi ucapan yang tidak baik. Contohnya miso, berkata hoak, memfitnah, gosip, dan lain sebagainya. Allah berfirman, membicarakan kejelekan orang lain itu sama seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Mau, jijik kan? Untuk itu jangan suka menggosip. Nah, di zaman seperti ini bukan mulut tok yang bisa berbicara kotor, jari jemari kalian juga bisa berbicara kotor. Contohnya kalian ketik status di WA, di FB, di IG, menyindir orang lain, menyindir temanmu, sama hukumnya. Di dunia terjerat dengan undang-undang ITE, di akhirat terjerat dengan undang-undangnya Allah. Hati-hati, untuk itu jaga jemari tangan kita. Yang keempat, selalu mendengarkan Al-Quran. Tidak ada bacaan yang lebih indah dari lantunan ayat suci Al-Quran. Tidak ada suara yang dapat menenteramkan hati kecuali bacaan ayat suci Al-Quran. Kalau nggak bisa baca, ya dengarkan saja orang lain membaca, pahalanya insya Allah sama. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Bu Aini sudah bercerita dan mengajarkan banyak hal. Nah, sekarang saatnya Bu Aini menyimpulkan materi kita hari ini. Tapi kesimpulannya melalui lagu. Bu Aini akan menyanyi untuk kalian. Kalian bisa ikuti bersama-sama dari rumah. Lagunya, nadanya adalah Kasih Ibu. Oke, diikuti bersama ya. Ada tulisan di layar Anda. Allah Al-Alim Maha mengetahui segala sesuatu. Semua manusia tak dapat bersembunyi. Pastilah Allah akan mengetahui. Pastilah Allah akan mengetahui. Allah As-Sami Maha mendengarkan segala permohonan. Semua manusia yang memanjatkan doa, pastilah Allah akan mengabulkannya. Pastilah Allah akan mengabulkannya. Nah, minta maaf kalau suaranya Bu Aini nggak enak ya, kayak kaset rusak, nggak apa-apa. Oke, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, sudah selesai pembelajarannya Bu Aini. Jangan lupa 4 soal yang harus kalian kerjakan. 1. Arti Asmaul Husna Al-Alim itu apa? Yang kedua, sebutkan 3 perilaku terpuji meneladani Al-Alim. Yang ketiga, jelaskan Asmaul Husna As-Sami. Yang keempat, sebutkan 3 perilaku beriman kepada As-Sami. Nah, gampang kan? Kerjakan di buku tulismu atau link yang dibagikan oleh Bapak Ibu gurumu. Alhamdulillah, tidak terasa 30 menit sudah Bu Aini menemani kalian. Saatnya kita tutup pembelajaran dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak sosial kalian. Mudah-mudahan kita terhindar dari virus corona. Bu Aini mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah bersama guruku.